Wadidaw! Ini ada mainan kereta api domino, teman-teman. Kalau mobil ayah atau truk besar punya setir bundar untuk berbelok, tahukah kalian rahasia kereta api? Ternyata di ruang Pak Masinis pengemudi kereta sama sekali tidak ada setirnya loh. Kereta api itu unik karena rodanya terbuat dari besi yang sangat keras, bukan dari karet seperti ban mobil. Roda besi itu bentuknya khusus untuk memeluk rel. Jadi, kereta api tidak perlu disetir. Dia hanya akan meluncur mengikuti kemanapun rel itu pergi. Tut, tut, yes, yes. Siapa yang pengen punya mainan kereta api juga? Yuk, like dulu videonya. Semoga kalian bisa punya mainan kereta api juga ya. Amin. Hehe. Oke, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan bajai. Pernah nggak kalian lihat kendaraan berwarna oranye atau biru yang rodanya cuma ada 3? Namanya bajai. Ada satu rahasia unik tentang bajai. Meskipun dia punya atap dan kursi penumpang seperti mobil, sebenarnya bajai itu adalah adiknya sepeda motor. Coba deh intip pas supirnya. Dia tidak menyetir pakai setir bundar seperti mobil loh, tapi dia menyetir pakai stang panjang persis seperti motor. Bedanya, kalau motor biasa cuma bisa boncengan berdua, bajai itu motor kuat yang menggendong rumah kecil di punggungnya. Makanya, kalau naik bajai, badannya agak bergetar tapi kita aman dari hujan dan panas. Jadi, bajai adalah motor sakti yang membawa rumah-rumahan berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah naik bajai? Yuk like dulu videonya. Hihi. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ada mainan mobil truk pasir teman-teman. Sekarang kita kenalan yuk sama truk pasir. Biasa disebut dump truck. Truk ini punya punggung yang besar sekali di belakangnya. Namanya bak. Di dalam bak itu, dia bisa menggendong gunung pasir atau tumpukan batu yang sangat berat. Dia sangat kuat berjalan jauh membawa beban itu. Keajaibannya ada saat dia sampai di tujuan. Wush! Bak belakangnya bisa terangkat naik sendiri. Lalu, biur! Semua pasirnya meluncur turun ke tanah dengan cepat tanpa perlu disekop oleh manusia. Jadi, truk pasir adalah teman Pak Supir yang paling rajin membantu mengantar bahan untuk membangun rumah kita. Ayo, siapa yang pengen punya mainan mobil truk pasir? Jangan lupa like videonya ya. Semoga kalian bisa punya mainan mobil truk pasir juga ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil polisi luar negeri. Coba perhatikan wajah bagian depan mobil polisi ini. Seringkali di sana ada pagar besi hitam tebal yang menonjolkan. Itu bukan sekadar hiasan supaya terlihat gagah loh. Itu namanya push bar atau palang pendorong. Besi ini gunanya supaya mobil polisi bisa jadi pendorong super. Kalau tiba-tiba ada mobil warga yang mogok di tengah jalan dan bikin macet, Pak Polisi tidak perlu memanggil truk derek. Mobil polisi akan menempelkan besi depannya itu ke belakang mobil yang mogok, lalu dorong. Mobil yang rusak itu bisa didorong ke pinggir jalan dengan mudah tanpa membuat mobil polisinya lecet atau penyok. Jadi, mobil polisi itu kuat sekali. Dia siap menggendong atau mendorong mobil lain yang sedang kesusahan di jalan raya. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan kereta api Thomas teman-teman. Kalian pasti kenal Thomas, si kereta biru nomor 1 kan? Tapi tahukah kalian kenapa tubuh Thomas terlihat pendek dan gemuk, tidak panjang seperti temannya si Gordon? Itu karena Thomas adalah jenis tank engine. Bedanya, kalau kereta besar harus menarik gerbong khusus di belakang hanya untuk membawa air, Thomas itu spesial. Thomas membawa persediaan airnya di dalam kotak persegi yang ada di samping badannya, alias tangki. Ini mirip seperti kalian yang membawa botol minum di dalam tas sekolah. Jadi, Thomas tidak perlu repot-repot menarik gerobak air di belakangnya. Karena itulah Thomas badannya pendek, lucu, dan bisa lari lebih lincah dan gesit kemana-mana. Siapa di sini yang punya mainan kereta api Thomas juga? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman.
Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk pemadam. Kalian pasti tahu kalau truk pemadam kebakaran itu membawa tangki air besar di punggungnya untuk menyemprot api kan? Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana kalau air di tangkinya habis saat api masih menyala? Apakah dia harus pulang dulu? Ternyata tidak perlu. Truk pemadam itu hebat sekali. Dia punya selang besar yang berfungsi seperti hidung gajah atau sedotan raksasa. Kalau airnya habis, Pak petugas bisa menculupkan selang itu ke sungai, danau, atau bahkan kolam renang di dekat situ. Mesin truknya akan menyedot air itu dengan cepat, slurp, dan langsung menyemprotkannya lagi ke api. Jadi, truk pemadam adalah pahlawan yang tidak akan kehabisan peluru air karena dia bisa minum dari mana saja. Siapa yang cita-citanya jadi petugas pemadam kebakaran? Jangan lupa like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil transparan. Bagian dalam mobil ini terlihat seperti ada roda atau gear yang berputar ketika mainannya dihidupkan. Ini seperti mobil konsep masa depan. Coba bayangkan, kalau kalian naik mobil, tapi ayah tidak duduk di kursi depan memegang setir. Loh, kok bisa? Mobil masa depan itu adalah robot pintar. Dia tidak butuh setir dan pedal gas. Yang paling asik, kursi depannya bisa diputar menghadap ke belakang. Jadi, naik mobil masa depan itu rasanya bukan seperti naik kendaraan, tapi seperti sedang bersantai di sofa rumah yang bisa jalan-jalan sendiri. Siapa di sini yang pengen punya mobil canggih juga? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ambulans. Kalian pasti hafal suara ambulans kan? Wing, wing. Tapi coba deh dengarkan lebih teliti. Ternyata lagu sirina ambulans itu bisa berubah-ubah, Bro. Kadang suaranya panjang dan santai. Wiu, wiu. Itu tandanya dia sedang bilang ke mobil lain, "Minggir dong, aku mau lewat." Tapi kalau jalanan macet parah atau sedang di lampu merah, suaranya berubah jadi cepat dan galak. Tot, tot, wiu, wiu, wiu. Itu tandanya dia sedang berteriak, "Awas, awas, cepat buka jalan, ini darurat sekali." Jadi, ambulans itu seperti punya banyak bahasa untuk berbicara dengan mobil-mobil lain di jalan raya. Siapa di sini yang punya mainan mobil ambulans juga? Coba angkat tangannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk tangki. Coba lihat truk yang satu ini. Punggungnya tidak kotak seperti kardus, tapi bulat dan lonjong. Namanya truk tangki. Tahukah kalian, truk ini sebenarnya adalah sebuah botol minum raksasa yang diberi roda. Kenapa bentuknya bulat? Karena tugasnya membawa benda cair seperti air, susu, atau bensin. Kalau bentuknya kotak, nanti cairan di dalamnya susah dikeluarkan sampai habis karena tersangkut di pojok-pojoknya. Dengan bentuk bulat, isinya bisa meluncur keluar dengan lancar sampai tetes terakhir. Di dalam perut bulatnya itu, airnya bergoyang-goyang, biur, biur, setiap kali truk berjalan melewati polisi tidur. Jadi, truk tangki adalah pengantar air minum super besar yang berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah lihat mobil truk tangki? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan mobil polisi teman-teman. Kalian pasti tahu mobil polisi yang bunyinya wing 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 kan? Tapi ada satu rahasia di dalam mobil ini yang unik. Coba bayangkan kalau kita duduk di kursi belakang mobil polisi. Ternyata pintu mobil bagian dalamnya itu tidak ada gagangnya loh. Mobil ini dirancang khusus supaya pintu ajaibnya tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi, kalau penjahat sudah ditangkap dan dimasukkan ke belakang, mereka tidak bisa membuka pintu dan melarikan diri. Selain itu,
Ada pagar besi di antara kursi depan dan belakang supaya penjahat tidak bisa mengganggu Pak Polisi yang sedang menyetir. Jadi, mobil polisi adalah penjara berjalan yang pintunya cuma bisa dibuka dari luar oleh Pak Polisi. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Yuk, like dulu videonya. Hehe, terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil bus Tayo. Oh iya, kenapa Tayo memakai baju warna biru ya? Ternyata warna biru itu tandanya Tayo adalah bus utama yang paling penting di kota. Bayangin jalan raya yang paling lebar, paling panjang, dan paling ramai di kota. Nah, itulah tempat kerjanya Tayo. Tugas Tayo adalah menjemput penumpang dari pinggir kota yang jauh, lalu mengantar mereka masuk ke tengah-tengah kota. Karena rutenya melewati jalan-jalan besar, Tayo jalannya lurus dan panjang. Tidak suka masuk-masuk ke gang kecil yang sempit. Jadi, Tayo si biru adalah raja jalan raya yang tugasnya menghubungkan tempat yang jauh menjadi dekat. Siapa di sini yang suka nonton film Tayo? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw! Selanjutnya ada mainan mobil truk ekskavator teman-teman. Kalian tahu nggak? Mobil truk ekskavator adalah kendaraan alat berat yang dipakai untuk menggali tanah. Bentuknya seperti mobil besar dengan tangan panjang dan sendok di ujungnya. Tangan ini bisa bergerak ke atas, ke bawah, dan ke samping untuk menggali tanah, memindahkan pasir atau batu, membuat lubang besar. Ekskavator sering terlihat di proyek bangunan, jalan, atau tempat menggali tanah. Singkatnya, ini adalah mobil penggali raksasa yang membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat. Siapa yang pernah lihat mobil truk ekskavator? Coba like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Itu dia mainan kita hari ini teman-teman. Gimana? Seru kan? Bisa mengenal macam-macam kendaraan dan juga profesi? Kalau kamu mau lihat video aku selanjutnya, pastikan kamu udah subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu tahu kalau ada video baru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.